وانشق البحار. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairan thayyiban mubarakan yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammad wa ala alihi. Kemudian mengembalikan orang-orang yang telah murtad. Kemudian selanjutnya juga ada kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Bahkan beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut. Kemudian kita akan lihat sedikit bagaimana akhir dari kehidupan beliau. Bahwasanya Abu Bakar itu jatuh sakit itu setelah beliau mandi pada musim yang sangat dingin pada saat itu. Kemudian Abu Bakar mengalami demam panas dan berlanjutlah sakit beliau itu selama 15 hari. Dan nantinya beliau meninggal pada sekitar 15 hari setelah tanggal tersebut, yaitu sekitar tanggal 22 Jumadil Tsani pada tahun ke-13 Hijriah. Kemudian yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau meninggal dunia, yaitu beliau pada saat itu merupakan seorang khalifah. Tentu ada yang akan beliau pertanggungjawabkan tentang kekhalifahan beliau, yakni bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan orang yang akan melanjutkan kekhalifahan beliau, atau beliau berusaha untuk memilih atau menunjuk siapa orang yang pantas untuk menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin bagi kaum muslimin pada saat itu setelah meninggalnya beliau nanti. Jadi untuk pengangkatan khalifah setelahnya ini berlaku bahwasanya Abu Bakar menunjuk langsung siapa orang yang akan menjadi pengganti beliau. Namun penunjukan ini atau pemilihan terhadap orang yang akan mengganti beliau ini bukan hanya beliau pikirkan sendiri, namun Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat dari para sahabat yang lainnya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta pendapat dari sahabat baik dari kalangan Muhajirin ataupun Ansor untuk bertanya kepada mereka bagaimana pendapat mereka tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Bakar telah memilih Umar bin Khattab sebagai orang yang akan menggantikan beliau. Namun agar apa yang beliau pikirkan ini lebih kuat lagi untuk memantapkan hati beliau memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya, maka beliau mencari atau meminta pendapat dari para sahabat yang lainnya, baik dari kalangan Muhajirin ataupun dari kalangan Ansar. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk hadir atau untuk datang ke beliau, karena kondisi beliau pada saat itu adalah dalam keadaan sakit. Maka Abu Bakar As-Siddiq meminta Abdurrahman bin Auf untuk datang pada beliau. Dan ketika Abdurrahman bin Auf datang menghadap pada beliau, maka Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya perihal apa yang sedang beliau pikirkan, yaitu beliau menanyakan pada Abdurrahman bin Auf, bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya Abdurrahman bin Auf mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu
Abu Bakar As-Siddiq menginginkan pendapat dari Abdurrahman bin Auf bagaimana tentang atau pendapat Abdurrahman bin Auf tentang Umar bin Khattab kalau seandainya Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah setelah peninggalannya. Maka Abdurrahman bin Auf pun menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwasanya engkau lebih paham dibanding diriku tentang Umar bin Khattab. Namun Abu Bakar pun kembali menanyakan, aku menginginkan pendapat darimu. Jadi Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwasanya sebenarnya Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui atau yang paling kenal tentang Umar bin Khattab. Namun kembali Abu Bakar untuk meminta pendapat dari Abdurrahman bin Auf tentang Umar bin Khattab. Dan Abdurrahman bin Auf pun menjawab bahwasanya dialah orang yang terbaik di antara kami. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya meminta pendapat pada Abdurrahman bin Auf, beliau juga meminta pendapat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan diketahui bahwasanya Utsman bin Affan adalah orang atau sahabat yang paling sering datang menemani Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sakit. Jadi Utsman bin Affan adalah orang yang paling sering datang menjenguk Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sakit. Dan di saat itu pula ketika Utsman bin Affan datang menemani beliau, Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kepada beliau perihal yang sama, yaitu apa pendapat dari Utsman bin Affan tentang Umar bin Khattab. Karena yang ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah tentang Umar bin Khattab, dan pada saat itu Abu Bakar dalam keadaan sakit, Utsman pun mengetahui atau mengerti apa yang dimaksud adalah bagaimana pendapat Utsman bin Affan kalau seandainya Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya nanti setelah meninggal. Maka Utsman pun menjawab jawaban yang sama dengan apa yang ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf tadi. Beliau mengungkapkan bahwasanya engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang lebih mengerti daripada diriku tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Utsman pun merasa Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti atau orang yang paling paham tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun Abu Bakar pun kembali memaksa jawaban dari Utsman bin Affan agar memberikan pendapatnya tentang Umar bin Khattab kalau seandainya Umar bin Khattab ditunjuk sebagai khalifah pengganti beliau nantinya. Kemudian Utsman bin Affan pun menjawab bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang lebih banyak kebaikannya yang tersembunyi dibandingkan apa yang tampak. Jadi ungkapan dari Utsman bin Affan bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya kebaikan yang tersembunyi pada diri Umar bin Khattab itu lebih banyak daripada kebaikan yang tampak. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun tidak cukup untuk menanyakan kepada dua orang ini. Beliau senantiasa bertanya kepada para sahabat yang datang menjenguk beliau ketika beliau sakit tentang perihal Umar bin Khattab. Dan sebenarnya ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah benar-benar yakin dengan pilihannya, yaitu menetapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah setelah meninggalnya. Dan
pertanyaan yang sama atau pendapat atau meminta pendapat kepada para sahabat yang lain dilakukan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang Ansor yang lainnya. Dan ketika beliau telah mendapatkan pendapat yang banyak perihal Umar bin Khattab atau kelayakan Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau, akhirnya beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat penetapan bahwasanya Umar bin Khattab ditunjuk sebagai pengganti beliau setelah beliau meninggal nanti. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun mendiktekan atau membacakan surat wasiat beliau dan ditulis oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah tulisan atau surat wasiat tersebut tulis, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun membubuhkan stempel atau cap kekhalifahan beliau di atas kertas yang menunjukkan surat wasiat bahwasanya yang akan menjadi pengganti beliau nanti adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun ada beberapa sahabat yang kurang setuju dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah Abu Bakar As-Siddiq memberikan alasan yang banyak terhadap pilihannya, para sahabat pun mengerti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling paham tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan pun mengumpulkan manusia pada saat itu membacakan surat wasiat yang telah dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pun memanggil Umar bin Khattab agar datang kepada beliau dalam keadaan sakit karena beliau merasa ajal beliau semakin dekat. Abu Bakar As-Siddiq diundang untuk hadir menghadap beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat yang panjang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi karena beliau semakin merasa ajal beliau itu semakin dekat dan beliau telah memutuskan bahwasanya yang akan menjadi pengganti beliau setelah meninggal nanti sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab, beliau langsung datangkan atau meminta Umar bin Khattab untuk datang. Kemudian beliau memberikan nasihat, beliau memberikan wasiat yang panjang pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah nantinya. Kemudian waktu berjalan dan saat-saat kematian beliau pun semakin dekat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada satu hari atau 2 hari sebelum kematian beliau meminta Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin agar hadir kepada beliau, dan beliau menyampaikan kepada Aisyah bahwasanya ada beberapa barang yang merupakan inventaris sebagai khalifah yang diberikan oleh Baitul Mal kepada beliau. Beliau menyebutkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kita memiliki satu ekor onta yang biasa kita gunakan untuk mengangkat air. Kemudian kita juga memiliki yang itu merupakan pemberian atau yang diberikan oleh Baitul Mal untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disebutkan juga ada seorang budak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq apabila beliau meninggal nanti agar semua
warisan atau semua harta tersebut dikembalikan atau diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau merasa itu adalah inventaris negara, dan ketika beliau sudah meninggal nanti atau beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai khalifah, selayaknya lah semua inventaris negara tersebut dikembalikan kepada orang yang menjadi khalifah setelah beliau. Bahkan tidak itu saja yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau juga mengingatkan bahwasanya ada satu ekor onta yang biasa kita gunakan untuk diperah susunya. Kemudian juga ada sebuah mangkok yang biasa kita gunakan untuk sebagai tempat lauk. Dan ini juga kepada Aisyah agar dikembalikan kepada Umar bin Khattab nantinya. Kita lihat ya, waraknya Abu Bakar As-Siddiq, beliau khawatir barang-barang yang merupakan inventaris negara atau yang merupakan milik kaum muslimin, milik Baitul Mal, ketika beliau sudah tidak lagi sebagai khalifah, maka beliau merasa beliau beserta keluarga beliau tidak layak untuk menggunakan benda-benda tersebut atau harta-harta tersebut. Makanya beliau meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengembalikan harta-harta tersebut, karena beliau khawatir kalau seandainya barang-barang tersebut, harta-harta tersebut digunakan oleh keluarga beliau nantinya setelah beliau meninggal, itu merupakan sesuatu yang tidak layak bagi mereka untuk menggunakannya lagi, karena itu merupakan fasilitas untuk seorang khalifah sementara beliau telah meninggal. Itu yang beliau khawatirkan, agar semua barang-barang tersebut dikembalikan kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab telah ditunjuk sebagai pengganti beliau setelah beliau meninggal nanti. Kemudian kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq di akhir-akhir kehidupan beliau. Bahkan disebutkan di kitab ini atau di buku ini bahwasanya pada suatu hari atau disebutkan di sini adalah pada hari Senin, beliau menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, hari apa ini? Maka Aisyah mengatakan hari Senin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun bertanya kembali, pada hari apa Rasulullah SAW meninggal? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwasanya Nabi SAW meninggal pada hari Senin. Maka Abu Bakar As-Siddiq merasa bahwasanya ajalnya akan semakin dekat lagi. Kemudian ternyata beliau meninggal pada keesokan harinya, yaitu pada hari Selasa, dan dimakamkan pada satu hari setelahnya. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq memang sebuah pelajaran yang sangat banyak yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau. Baik itu beliau sejak di masa sebelum Islam, kemudian setelah Islam berada di kota Mekah, ketika beliau Islam bersama Rasulullah SAW di kota Madinah, bahkan setelah beliau ditinggal oleh Rasulullah SAW. Banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq ini. Bahkan di detik-detik terakhir pun banyak semestinya yang kita ambil pelajaran dari kisah-kisah orang seperti beliau ini. Kemudian disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal dunia itu memiliki atau pernah menikahi 4 orang wanita. Kemudian beliau juga meninggalkan 6 orang anak, 3 dari
kalangan laki-laki, atau 3 orang putra dan 3 orang putri. Kemudian ikhwati fillah, dikatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang banyak memberikan perubahan-perubahan di kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada zaman beliaulah dibukukannya atau dimunculnya ide untuk pembukuan atau pengumpulan mushaf Al-Quran, atau ya pembukuan Al-Quran. Dan banyak hal-hal yang lain juga terjadi pada masa kepemimpinan beliau. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan dari sirah sahabat ini, yaitu kita akan mengikuti atau kita akan bacakan tentang kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Karena Abu Bakar As-Siddiq telah menetapkan atau telah membuat keputusan yang akan menjadi penggantinya adalah Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lain pun telah setuju dengan ketetapan yang telah ditetapkan tersebut. Maka setelah diselenggarakannya jenazah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian telah dikuburkan beliau, maka Umar bin Khattab pun menjabat sebagai khalifah yang kedua setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita akan masuk ke pembahasan tentang kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau sirah perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diketahui bahwasanya kita masuk ya ke pembahasan tentang biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah kedua. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun ke-13 setelah terjadinya peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan bergajah, atau disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab tersebut lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab berumur lebih muda dibandingkan Nabi Muhammad SAW, atau selisih jarak umur mereka berdua adalah sekitar 13 tahun. Karena kita ketahui bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah tersebut. Kalau Abu Bakar tahun keberapa lahirnya? Kedua setelah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Kemudian disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab, atau disebutkan nama beliau dan nasab beliau adalah Umar bin Khattab. Kalau di sini agak ringkas ya. Anda lihat di pembahasan lain ada, kalau di sini disebutkan Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Anda belum memastikan ini apakah Abdul Uzza ini kakek dari Umar bin Khattab atau kakek dari bapak Umar bin Khattab. Kemudian beliau berasal dari kabilah Bani Hadi
yang juga merupakan rumpun dari kabilah Quraisy. Kemudian Umar bin Khattab merupakan orang yang tumbuh besar di kota Mekah, dan bapak beliau Al-Khattab tersebut adalah orang yang memiliki karakter yang keras, dan ini adalah karakter yang diwarisi oleh Umar bin Khattab, karena memang dikenal bahwasanya bapak beliau adalah seorang yang berkarakter keras. Dan oleh sebab itu Umar bin Khattab merupakan orang yang terkenal di kalangan orang-orang Arab, memiliki karakter yang keras, dan memang dari fisik beliau juga tampak bahwasanya beliau adalah orang yang memang keras gitu, dengan fisik yang besar. Kemudian beliau senantiasa menjadi orang yang selalu menang ketika adanya pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Seperti beliau merupakan orang yang selalu menjadi pemenang ketika adanya lomba gulat. Kemudian juga beliau senantiasa hadir di ketika adanya perlombaan pacuan kuda. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang Umar bin Khattab adalah orang yang memiliki karakter keras, dan kehidupan yang beliau alami adalah kehidupan yang keras gitu. Kemudian Umar bin Khattab disebutkan bahwasanya orang yang teguh untuk menjaga budaya orang-orang Quraisy pada saat itu, atau budaya jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Bahkan dikisahkan bahwasanya ketika beliau Islam itu beliau pernah duduk sendirian dan tertawa sendiri gitu. Ini dikisahkan bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah duduk sendiri dan tertawa. Yang beliau pikirkan adalah ketika beliau sebelum Islam, apa yang beliau lakukan ketika beliau masih di kehidupan jahiliyah dahulunya. Karena memang kehidupan Umar bin Khattab adalah orang yang pernah mengikuti atau berpegang teguh dengan tradisi-tradisi orang jahiliyah pada saat itu. Bahkan beliau merupakan orang yang suka minum khamar. Kemudian beliau juga merupakan orang yang dahulunya adalah penyembah berhala. Bahkan beliau juga memegang tradisi jahiliyah, yaitu mereka malu memiliki anak perempuan dan menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka. Ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau telah masuk Islam, pernah beliau itu duduk sendiri dan memikirkan apa yang pernah beliau lakukan. Suatu saat beliau tertawa sendiri dan akhirnya diketahui oleh sahabat yang lain. Maka sahabat tersebut menanyakan kepada Umar bin Khattab, apa yang engkau tertawakan ya wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab pun mengingat kejadian yang pernah beliau lakukan dahulunya pada zaman jahiliyah, bahwasanya kehidupan beliau sebelum mengenal Islam itu memang kehidupan yang sangat-sangat bodoh. Diceritakan oleh Umar bin Khattab bahwasanya pada suatu saat beliau melakukan perjalanan, dan dikarenakan mereka adalah orang-orang jahiliyah pada saat itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, dan ketika Umar bin Khattab ini melakukan perjalanan tentu enggak bawa berhalanya gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu adalah beliau mengumpulkan kurma yang beliau miliki tersebut, kemudian disusun membentuk seperti berhala, kemudian disembah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah disembah maka kurmanya pun dimakan.
Jadi ini adalah sesuatu yang aneh ya bagi Umar bin Khattab, dan ini beliau sadari setelah beliau masuk ke dalam agama Islam. Berhalanya disembah, kemudian setelah itu dimakan gitu. Jadi memang kalau dipikir ya, kita aja juga kalau seandainya kita pikir, masa sesuatu yang dimakan itu adalah tidak mungkin dijadikan sesembahan gitu. Ya, tentunya ya bahwasanya tidak mungkin sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat dan mencegah dari mudarat itu tidaklah bisa atau tidaklah pantas untuk dijadikan Tuhan gitu. Inilah yang membuat Umar bin Khattab pada suatu saat ketika beliau telah masuk Islam itu memikirkan apa yang telah beliau kerjakan dahulunya pada masa-masa jahiliyah beliau. Bahkan disebutkan tadi bahwasanya memang Umar bin Khattab adalah orang yang begitu terjatuh ke dalam kehidupan orang-orang jahiliyah. Akhirnya apa perkara-perkara yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, beliau pun ikut di dalam perkara-perkara tersebut. Namun tentunya walaupun beliau tadi tertawa mengingat masa lalu beliau, namun ada masa-masanya yang beliau menangis untuk memikirkan masa lalu beliau. Salah satunya adalah ketika beliau terfikir atau mengingat kejadian beliau menguburkan anak beliau hidup-hidup. Jadi banyak kehidupan jahiliyah yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya disebutkan di buku ini bahwasanya Umar bin Khattab adalah orang yang telah banyak mengikuti tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah, dan juga disebutkan bahwasanya kerasnya kehidupan yang dialami oleh Umar bin Khattab yang akhirnya membawa beliau kepada atau memunculkan karakter keras pada diri beliau. Dan karakter keras ini pun masih kebawa walaupun ketika beliau telah masuk ke dalam agama Islam. Namun tentunya beliau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga karakter keras itu pun bisa diarahkan kepada perkara-perkara yang baik. Dan dengan keberadaan beliau yang memiliki karakter seperti tersebut, maka ada manfaatnya bagi kehidupan kaum muslimin. Karena dengan karakter keras yang beliau miliki itu terkadang membuat orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir pada saat itu segan kepada beliau. Kembali lagi kita lihat kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam agama Islam. Bahwasanya sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau adalah orang yang disegani di kalangan orang-orang Arab pada saat itu, sehingga Rasulullah SAW pun berharap agar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan petunjuk oleh Allah untuk memeluk agama Islam dan bisa nantinya menjadi orang yang kuat untuk membela keberadaan kaum muslimin pada saat awal-awal kehidupan kaum muslimin di kota Mekah. Dan memang akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Muhammad tersebut, yaitu ketika Rasulullah SAW memintakan agar salah satu dari Umar untuk menjadi orang yang memeluk agama Islam dan menjadi pembela bagi kaum muslimin pada saat itu. Makanya ketika orang-orang
kaum muslimin yang melakukan hijrah ke Habasyah ketika mendengarkan kabar bahwasanya Umar bin Khattab telah masuk ke dalam agama Islam, itu merupakan kabar gembira bagi mereka. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang riwayat hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau belum menjadi pemeluk agama Islam, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Karena kan waktu sholat Isya telah masuk, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.